Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satyar Rahman dengan NRP 5025241061 dari Jarkom kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan praktikum modul 1 kemarin di mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang praktikum Warsak. Mungkin tidak berlama-lama, langsung saja kita langsung ke soalnya saja. Dimulai dari tag 1 karena nanti saya akan jelaskan dari tag 1 sampai tag 10 seperti itu. Karena kebetulan pada saat praktikum kemarin itu menyelesaikan semua tags yang ada, yaitu dari tag 1 sampai tag 10. Mungkin dari tag 1 terlebih dahulu, yaitu yang pertama pertanyaan 1 atau A, yaitu berapa banyak paket yang terekam pada file picap.ng. Nah, di sini di tag 1 kita tuh diberi suatu file namanya soal 1234 picap.ng, yaitu di sini kita suruh mencari tahu berapa banyak paket yang terekam. Nah, untuk cara melihat banyak paket yang terekam itu cukup mudah, yaitu ketika kita sudah membuka file soal 1234.pcap ini, kita bisa melihat di sini terdapat tulisan paketnya sebanyak 9.596 paket. Atau di statistik juga kita bisa melihat di sini ini di Warsak di statistik, kemudian di capture file properties ini kita juga bisa melihat bahwa yang tercapture di sini ada paket. Nah, ini di capture-nya itu terdapat 9.596. Itu untuk nomor 1A. Kemudian lanjut ke nomor 1B, yaitu ada berapa jenis protokol total yang terekam pada traffic. Nah, untuk soal ini saya caranya itu adalah dengan membuka ini statistik, kemudian ke protokol hierarchy. Nah, di sini terlihat ada beberapa protokol yang tercapture dalam filenya ini. Ada frame, Linux, kemudian IPv4, kemudian TCP, VNC, Thrift, Telnet, Signal Compression, HTTP, Hypercontracer, dan data. Untuk JSON sendiri tidak ikut karena dia itu protokolnya berbasis HTTP, yang dia itu juga terinclude ke dalam si HTTP ini. Jadi cuma ada 8, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh ya, ini termasuk, saya lupa, yang JSON ini juga termasuk, jadi totalnya itu ada 12, dan mulai dari frame sampai terakhir yaitu data. Dan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu ada berapa jenis protokol TCP yang terekam pada traffic. Nah, untuk ini tuh mirip seperti yang soal 1B tadi, yaitu dengan menggunakan fiturnya statistik, kemudian ke protokol hierarchy. Kemudian di sini kita bisa melihat ada 8 protokol yang berbasis TCP, yaitu dari VNC, Thrift, Telnet, SIGCOMM, HTTP, JSON, Hypercontracer, dan juga data. Jadi totalnya untuk yang protokol yang berbasis TCP yang tercapture itu ada 8 protokol seperti itu. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal 1D. Ada berapa banyak paket dengan protokol TCP murni yang terekam pada traffic tanpa data. Nah, ini untuk menyelesaikan soal ini saya itu memberikan suatu filter. Jadi filternya seperti ini. Mungkin saya akan langsung copy paste aja. Nah, ini kita Ctrl C, kemudian kita copy ke sini. Nah, di sini dapat lihat untuk display-nya ini ada 3.223 paket. Nah, di sini saya cuma ngefilter TCP asli, kemudian saya negasikan seluruh bagian selain protokol TCP seperti TCP murni. Ini kan HTTP kan dia berbasis TCP, tapi dia bukan TCP murni. Jadi saya negasikan HTTP, Thrift, Hypercontracer, VNC, Telnet, kemudian SIGCOMM, dan juga data. Dan untuk JSON itu tidak termasuk karena menurut saya JSON itu dia termasuk dalam HTTP itu sendiri dan bukan merupakan TCP yang sudah murni juga. Jadi dia termasuk ke dalam HTTP. Jadi di sini di display terbanyak 3.223 seperti itu. Kemudian itu untuk nomor tag 1. Mungkin bisa dicoba juga. Jadi saya akan mengaksesnya juga dari sini. Nah, jadi kan ini 9596, kemudian 12, 8, dan 323. Nah, di sini flagnya udah muncul. Jadi jawabannya benar. Kemudian lanjut ke nomor 2, tax 2. Nah, di tax 2 ini
diberi pertanyaan 2A, yaitu berapa banyak paket berhasil yang berbasis murni TCP dan memiliki flag ACK. Nah ini lagi-lagi menggunakan filter, yaitu ini filternya. Mungkin saya akan copy saja. Ini tinggal di paste. Nah di sini terdisplay 3209. Untuk filternya sendiri itu untuk TCP yang tanpa data itu TCP propertinya LAN itu dia itu harus 0. Kemudian untuk yang mempunyai flag ACK dia itu harus mempunyai flags.ack itu sama dengan 1 atau minimal ada flag ACK-nya. Kemudian TCP ada TCP analysis.ack.loss_segment. Ini tuh kalau nggak salah kemarin itu saya melakukan analisis kembali, itu ternyata ada satu paket yang dimana dia itu sebenarnya tidak valid tapi dia itu terikut ke dalam ACK, dan ternyata paket itu adalah ACK loss segment, yang dimana ini tidak termasuk ke dalam ACK murni seperti itu. Jadinya saya negasikan untuk TCP analysis.ack loss segment, ini saya negasi, kemudian didapatkan hasilnya terakhir itu 3209 seperti itu. Kemudian lanjut ke 2B, yaitu ada berapa banyak paket berhasil yang berbasis murni TCP yang hanya memiliki flag ACK. Nah ini juga menggunakan yang mirip seperti 2A. Ini flagnya agak sedikit panjang, tapi dia masih mempunyai yang sama seperti 2A, yaitu ada loss segment, kemudian ACK loss segment, dan juga tambahan ini adalah retransmission. Mungkin langsung saya copy paste aja, kita enter. Nah di sini terlihat displaynya itu ada 3172 seperti itu. Dan untuk flagnya sendiri ini agak panjang karena kita cuma perlu ngefilter yang punya ACK saja. Jadi selain ACK yaitu seperti flag sync, kemudian ada fin dengan push, ini saya berikan dia itu 0, kemudian saya end semua. Dan tambahannya itu ada TCP analysis retransmission dan juga loss segment. Ini untuk membuang paket-paket yang dia itu berupa retransmission, ACK loss segment seperti 2A, dan ini juga loss segmentnya seperti itu. Jadi dia itu mengamalkan ada 3172 seperti itu. Jadi ini kalau di sini semuanya cuma ACK aja, nggak ada yang ketambahan flag tambahan selain ACK seperti itu. Bentar, ini tutup aja, bentar, nanti saya buka lagi. Oke, mungkin lanjut dulu ke nomor 3C, yaitu berapa banyak paket berhasil yang berbasis murni TCP dan memiliki flag selain hanya ACK. Dan jawabannya itu adalah 49. Dan untuk filternya itu seperti ini. Mungkin saya akan membuka filenya kembali karena tadi ketutup. Nah mungkin akan pas saja. Nah di sini untuk menentukan bahwa yang tidak hanya memiliki flag ACK, saya menggunakan tcp.flags itu 0x010, karena kalau semisalnya ini saya cuma tcp.lan bukan tcp.flags sama dengan ACK itu 1, misalnya saya akan mengambil yang ini ya, ACK yang cuma punya flag ACK. Di sini dapat dilihat untuk ACK-nya di flagsnya ini, si ACK-nya itu dia ada 0x010 atau dia hanya bernilai ACK. Namun kalau ada tambahannya selain 0 selain 0x010 seperti yang ini di PSH ini, maka dia akan berubah jadi 0x018. Jadi saya menyimpulkan bahwa untuk yang ACK doang itu pakai flags yang 0x010 seperti itu. Dan untuk selengkapnya itu saya, karena ini 0x010 ini tidak peduli dia berbasis protokol apa, dan kita hanya menginginkan murni TCP dan berhasilnya di ACK tadi ya. Kemudian saya negasikan telnet, fancy, HTTP, hypercontracer, sitcom, thrift, dan juga data saya negasikan semua dan hanya misalkan yang TCP murni saja. Dan menghasilkan displaynya itu ada 49 paket yang dia merupakan TCP murni dan hanya memiliki dan tidak hanya memiliki flag ACK saja seperti itu. Mungkin saya juga akan mendemonstrasikan yang ini. Nah ini saya copy dulu, kemudian tadi ini berapa ya paket yang memiliki flag ACK itu 3172 bukan, berarti apa ini, kok lupa saya. Oh ya 3209, kemudian 3172 dan 49. Nah ini
flagnya sudah muncul seperti itu. Kemudian lanjut ke task 3. Di task 3 ini kita diberi pertanyaan, yaitu pada port berapa klien telnet terbuka. Nah ini saya filternya cuma ini aja, telnet. Kemudian kita masukkan ke filter, ini salah, harusnya yang ini. Nah telnet, kemudian kita urutkan berdasarkan waktu, jadi yang paling atas nanti harusnya yang 0. Oh yang ini ya, telnet itu. Nah di sini dari analisis saya sendiri, kita lihat ya bener kan, sebentar, ini timenya kita rutin dan kita, nah di sini kalau dari dari paketnya, jika saya urutkan berdasarkan waktu, maka saya cuma sebenarnya saya cuma fokusnya ada di sini di IPv4 dan transmission control protokolnya ini. Saya melihat itu bukan yang ini, yang inilah. Nah yang ini adalah salah satu paket yang dia itu dia itu memiliki source port 54184 dan destination portnya 23, atau yang kebalikannya saja. Nah di sini 23 dan 54184. Nah saya mengetahui kalau TCP, kalau telnet itu dia portnya kalau di server itu adalah 23, dan pastinya yang di destination port ini adalah milik klien sendiri, yaitu di port 54184 seperti itu. Jadi analisisnya itu saya cuma mengurutkan berdasarkan waktu, kemudian saya lihat dari source portnya dan juga destination port. Nah dan saya tahu bahwa port dari telnet itu 23, natifnya itu 23 seperti itu. Kemudian tadi yang klien berarti yang destination port, yaitu yang mana tadi, yang ini yaitu 54184 seperti itu. Kemudian lanjut ke 2B, yaitu berapa batch file respon yang dikirim dari server. Ini mengacu ke telnet yang tadi. Nah cara saya mengetahuinya itu tinggal, misalnya saya tinggal mengklik saja, salah paket yang ini, saya dari paket yang paling pertama yang dia itu menggunakan protokol telnet, maka saya klik kanan, kemudian saya follow dengan TCP stream. Nah di sini dapat terlihat entire conversation-nya itu ada 1718. Nah kita bisa klik. Nah di sini ada, ini kan dari server port 23 ke klien 54184. Jadi di sini bernilai 1449 byte seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu username kliennya yang digunakan untuk connect ke server. Nah itu caranya sama yang seperti nomor tadi, yaitu saya cuma perlu melihat yang bagian kliennya saja. Nah seperti ini. Di sini ada tulisan Jovian, ini adalah si usernya. Kalau masih kalau nggak salah di sini juga ada, yaitu di sini. Nah ini ada login, jadi namanya dari klien dia mengetikkan si Jovian seperti itu. Kemudian password klien telnetnya. Nah kalau di halaman ini kita kan tidak melihat passwordnya apa, tapi kalau dari sisi klien dia mengetik ada ini 1, 2, 3, dan ini pasti adalah password, karena setelah Jovian setelah mengetikkan username itu pasti akan mengetikkan passwordnya, yaitu 1, 2, 3 seperti itu. Mungkin ini juga akan saya coba soal 3 ya. Nah di kliennya itu 54184, kemudian 1449 dan Jovian 123. Nah ini sudah benar, flagnya sudah muncul. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah di nomor 4 ini perintah pertama yang ditulis klien pada koneksi telnet. Nah menggunakan cara yang sama seperti task 3 tadi, yaitu dengan menelusuri ini saja. Dari sisi klien maka ada echo. Di sini ada komen echo yang dia sedang mengetikkan sebuah string ke dalam sebuah dia itu menginfo komen echo untuk ngeprint string ini. Nah di sini dia kliennya mengetikkan komen echo, dan dari sisi servernya juga menangkap di sini ada echo. Nah ini dia. Jadi saya berkesimpulan kalau komen pertama yang dijalankan pada telnet ketika klien sudah terhubung ke servernya itu adalah komen echo seperti itu. Dan 4B yaitu txt file yang ada di server. Jadi untuk ini itu saya
dari sini juga, yaitu ketika dia ls dari saya melihat satu persatu lognya itu apa, paketnya itu seperti apa. Di sini terlihat kalau dari si klien, nah si klien itu mengirimkan ls, ini adalah list list file. Kemudian dari sisi servernya juga dia itu mendeteksi adanya ls, dan si server mengembalikan test.txt, dan saya berasumsi saja ini adalah file yang ada di dalam telnetnya itu, dari klien yang terkoneksi ke telnetnya itu ada file test.txt seperti itu. Kemudian 4C yaitu apa kata pertama dari frasa yang dimasukkan klien ke dalam file sebelumnya. Nah, di sini juga menggunakan cara yang sama, jadi cukup melihat dari sini. Jadi untuk dari sisi klien itu ada echo ini ya, ada echo lagi, yaitu tulisannya ini jarkom gampang. Kemudian harusnya ini adalah operator append ke T. Nah, ini harusnya itu test.txt, tapi kita coba cek dari sisi servernya. Nah, ternyata si kliennya itu mengetikkan komen echo, kemudian dilanjut dengan string jarkom gampang terus ke dalam test.txt. Maka dari sini bisa terlihat bahwa kata pertama yang dibutuhkan klien ke dalam file sebelumnya yaitu test.txt itu adalah jarkom, seperti itu. Ini juga saya akan demonstrasikan. Nah, untuk pertama tadi echo, kemudian test.txt dan jarkom. Nah, udah benar. Oke, lanjut ke task berikutnya, task 5. Jadi di task 5 ini kita sudah beda soal, yaitu ini beda soalnya itu, maksudnya beda file yang digunakan. Jadi ini ada file sendiri dari task 5 sampai task 7. Oke, untuk task 5-nya yaitu pertanyaan pertama 5A, yaitu berapa banyak paket berbasis HTTP yang terekam pada file piket.mg. Nah, ini filternya cukup simpel, yaitu saya cuma mengikat HTTP aja. Jadi untuk jelasnya itu dari sini. Ini kita akan menggunakan HTTP. Nah, di sini terlihat protokol HTTP atau yang di bawah HTTP itu sudah terlinkut semua, dan di sini terlihat displaynya itu cuma ada 298. Jadi jawabannya itu seharusnya yang ini, seperti itu. Kemudian lanjut ke 5B. Itu ada berapa HTTP paket yang berupa respons. Nah, untuk file ini saya memberikan filternya itu seperti ini. HTTP kemudian saya n-kan dengan http.response, karena yang diminta adalah HTTP yang berupa respons, seperti itu. Ini kalau di copy paste. Nah, seperti ini terlihat bahwa displaynya itu adalah 149 paket yang terdisplay untuk filter yang ini, seperti itu. Kemudian untuk ada berapa paket berbasis HTTP yang berhasil, maka ini saya agak tricky juga, dan ini melibatkan TCP. Jadi untuk filter HTTP pertama pasti menggunakan HTTP, kemudian saya n-kan dengan tcp.analysis.losegment, tapi saya negasi, dan ini memberikan jawaban sebanyak 296 paket. Nah, di sini ada 296 paket. Dan kenapa saya mengincludekan analisis ini, tapi semisal saya hilangkan. Nah, di sini kalau saya gak perlu saya scroll aja, ini ada 2 paket yang berwarna hitam, dan seharusnya ini tuh tidak ikut karena dia itu bukan yang berhasil, ini termasuk TCP. Makanya saya includekan ini biar dia itu 2 ini tuh hilang, jadi memberikan jawaban yang benar itu 296. Jadi yang 2 hitam tadi atau paket yang berbackground hitam tadi itu di exclude, dan hanya menyisakan yang HTTP yang berhasil aja, dan jawabannya itu adalah 296, seperti itu. Kemudian 5D yaitu apa alamat IP dari klien HTTP yang tersambung lokal dengan mesin lain. Ini sebenarnya juga sama, ini sebenarnya pakai yang ini juga bisa. Jadi responnya itu kita melihat dari analisis paket ini, kemudian kita cari dari, kalau dari analisis sih ini source dan destination-nya itu sama untuk beberapa paket. Kemudian di sini semakin ke bawah, nah ini ada request pertama dari 101 ke 102. Maka 102 ini harusnya adalah sebuah server dan source-nya adalah 101, dimana saya berkesimpulan untuk
soal ini itu yang berkomunikasi dengan komputer atau mesin lain adalah IP yang ini, itu 172.16.16.161 seperti itu. Mungkin saya juga akan coba yang soal ini, soal 5. Nah, ini tadi ada 298, kemudian ada 149, 296, dan 172, 16, 16, 101 seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 6 ya. Di soal nomor 6 ini kita diberi tantangan yaitu menemukan fake flag ya. Dan cara saya menemukan fake flagnya itu menggunakan filter expressionnya itu seperti ini, frame, contains, kemudian string, fake. Karena pada saat hands on kemarin itu sempat di spill juga bagaimana cara mencari sebuah string atau substring dalam suatu paket menggunakan ini, frame ini. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat satu fake ini. Nah, ini kemudian kita coba follow aja. Salah. Frame contains fake. Enggak ada. Ini bener kan? Oh ya, ini yang atas. Nah, ini yang atas itu tadi untuk HTTP streamnya itu tinggal di follow, kemudian di HTTP stream. Nah, juga di sini terdapat fake flagnya itu seperti ini, yaitu fake flag jarkom gampang seperti itu untuk nomor 6. Kemudian 6B yaitu tuliskan username dan password yang tertulis. Nah, ini cara saya juga sama menggunakan frame contains tadi. Bedanya di sini adalah frame contains passwd. Nah, di sini terdapat satu paket HTTP yang dia itu get/passwd.txt. Coba kita follow HTTP streamnya, dan terlihat di sini terdapat dua entry, dua line, yaitu Ray dan 123. Dan Ray ini pastinya yang username dan ini adalah passwordnya seperti itu. Kenapa saya bisa menyimpulkan passwd? Karena dalam komunikasi karena sudah terbiasa ya, sering menggunakan Linux dan biasanya password itu dia singkatannya adalah passwd seperti itu. Ini saya langsung aja mencari bukan password tapi passwd seperti itu. Dan juga akhirnya nemu HTTP stream yang ini tuh yang isinya adalah password username dan passwordnya seperti itu. Mungkin saya akan coba juga yang ini. Ini cuma 7A 7B. Ya, 7A 7B. Oh, bukan ini 6A ini. Nah, ini adalah mungkin saya copy aja. Nah, ini fake flag jarkom gampang. Dan ini adalah Ray 123. Nah, udah bener. Kemudian kita lanjut ke soal task 7, yaitu gambar yang di request oleh klien. Nah, ini saya menggunakan expression filternya seperti ini, HTTP, kemudian saya frame contains JPG, karena salah satu ekstensi file image itu adalah JPG. Jadi saya itu mencari-cari dari seluruh ekstensinya ada, dan ternyata ketemu yang JPG aja. Nah, ini ada donaldbebek.jpg yang dia HTTP metodenya itu adalah get seperti itu. Mungkin saya juga akan mencoba ini karena task 7 cuma satu soal. Nah, ini donaldbebek.jpg. Nah, ini filenya udah benar. Oke, lanjut ke nomor 8, ke task 8. Nah, di task 8 ini diberikan pertanyaan berapa banyak paket berbasis FTP yang terekam pada file piket. Nah, untuk ini juga dengan datanya juga, maka selain FTP di filternya saya juga akan mengorkan dengan protokol FTP data, karena dia juga meminta yang ada datanya juga. Maka ini kita copy aja filternya, kemudian di file yang berbeda yaitu soal 8910.
Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 81 paket yang dia itu merupakan protokol FTP dan juga FTP data seperti itu. Dan lanjut ke 8B, yaitu apa username dan password kalian di koneksi FTP. Tulis dalam format username password. Nah, untuk ini saya juga menggunakan filter expression yang sama, yaitu dengan ini tadi. Bukan ini. Yang ini. Bukan. Oh, yang ini. Nah, ini saya pertama itu urutkan waktunya terlebih dahulu. Nah, ini dia sudah urut paketnya berdasarkan waktu, kemudian ini saya follow saja di TCP streamnya. Dan sini terlihat bahwa di entire conversation di sini terlihat bahwa si usernya itu membuka user array dan passwordnya adalah password 123 lingangu seperti itu. Dan ini jawaban dari task 8B seperti itu. Kemudian task 8C, apa client command yang menunjukkan server directory, apa command client untuk melihat directory server yang dikirimkan dalam request paket seperti itu. Menggunakan cara yang sama, yaitu aku cuma melihat dari conversation-nya ini. Nah, di sini dia ada user pass, kemudian saya lihat lagi di sini ada list. Nah, saya beranggapan pertama itu list ini adalah cara dia itu untuk mengelis semua semua file-file yang ada di file FTP di server FTP-nya. Dan ini juga bisa dibuktikan juga melalui ini. Bentar, mana tadi? Ini bentar. Nah, ini di list ini dia terdapat respon. Nah, responnya itu harusnya yang ini sih. Coba kita FTP data. Nah, di sini dia terdapat FTP data yang dia itu adalah list. Kita coba follow. Nah, ternyata dia itu mengembalikan list-list dari file-file yang ada di file FTP. Dan ini itu setelah ini tadi terdapat file yang ini tadi saya bentar, FTP data. Nah, ini ada list ini. Nah, di bawah list ini tadi adalah yang FTP data ini. Dan ini adalah respon yang diberikan oleh server ke kliennya itu tadi. Seperti itu. Kemudian udah ya. Mungkin saya juga akan coba ini. Ini soal 8. Nah, ini tadi ada 181. Kemudian ini adalah array. Bener nggak? Saya lupa ini. Coba follow aja lah. Array dan ini ya. Nah, untuk ini adalah list. Nah, sudah benar. Lanjut ke soal task 9. Oh, salah. Nah, menuju ke task 9, yaitu apa alamat IP dari FTP server. Nah, ini saya juga menggunakan filter yang sama, yaitu filter yang tadi ya. Nah, bukan yang ini. Nah, yang ini FTP data, dan saya urutkan berdasarkan waktu. Nah, di sini bukan. Nah, ini berdasarkan waktu. Di sini saya cuma nge-follow aja TCP stream. Nah, di sini dapat terlihat, saya tahu bahwa FTP itu dia portnya itu adalah 21 dan kliennya itu di sini terlihat portnya itu berada di 5332. Maka IP yang ini 172.16.16.101 ini seharusnya adalah si servernya, si server FTP-nya. Sedangkan yang 172.16.16.102 ini merupakan si klien seperti itu. Jadi jawabannya itu 172.16.16.101 seperti itu. Atau bisa kita lihat dari TCP yang pertama. Ini saya kembalikan dulu filternya. Nah, ini terlihat bahwa source-nya itu dari 101 ke 102 dan terlihat dari portnya sendiri juga ini 21 ke 50332 seperti itu. Kemudian 9B, yaitu berapa banyak file yang ada dalam direktori FTP server. Nah, ini sebenarnya saya sudah spill sedikit tadi, namun saya akan demonstrasikan kembali, yaitu menggunakan FTP data. Nah,
FTP data ini terlihat ada satu paket yang dia itu adalah list. Jika kita follow TCP streamnya, maka akan terlihat ada 7 file, yaitu download.bb, jakipon, mic, page, pocketgen, resource center, dan juga secret.txt seperti itu. Dan ini dari ini tadi ya komen yang yang pertama kali kalian inputkan, yaitu dari list. Nah ini list ini dia akan mendapatkan respon dari server berupa FTP data yang dia akan nge-list file-file file-file yang ada di FTP-nya itu, dan ternyata ada sebanyak 7 file. 7 file ada. Ini sih. Nah, ini ada 7 file. Seperti itu. Kemudian 9C yaitu dari file yang digunakan dalam page.html. Nah, ini tulis lengkap namanya berta ekstensinya dan dipisahkan dengan koma. Nah, ini itu untuk jawabnya itu menggunakan FTP data dan yang mengandung frame yang mengandung ada HTML-nya. Ini kita langsung saja di filter. Nah, seperti ini. Terlihat di sini ada satu paket yang dia ada retr page.ml. Coba kita follow TCP streamnya, dan ternyata di dalamnya terdapat 2 file yang di-include, yaitu pocketgen.jpg dan researchcenter.jpg juga. Jadi 2 file ini yang ter-include atau yang menjadi jawaban dari soal 99B misalnya. Ya, seperti itu. 9C. Nah, seperti itu. Mungkin saya juga akan coba yang 9C, yang task 9. TP-nya 172.16.16.101. Ada berapa punya file? Ada 7. Kemudian ada pocketgen.jpg dan researchcenter.jpg. Nah, seperti itu. Dan lanjut ke task terakhir, yaitu task 10. Di sini file yang mengandung encoded string. Nah, encoded string di sini saya sebenarnya menggunakan FTP data lagi. Kemudian saya cari-cari dari FTP data ini, saya lakukan satu persatu. Dari listnya tadi kan udah kan, terus page.html juga udah, dan saya periksa satu persatu menggunakan follow dan TCP ini, dan kemudian saya menemukan ini ada retr secret.txt. Ketika saya follow yang ini, follow yang ini, terlihat bahwa di sini ada suatu secret.txt yang dia itu merupakan isinya encoded string. Nah, ini jawaban untuk soal yang ini. Soal yang ini yaitu di secret.txt seperti itu. Sesuai dengan yang ini. Bukan, yang mana tadi? Yang ini. Nah, di sini ada retr secret.txt seperti itu. Kemudian selanjutnya file hasil copy file sebelumnya. Nah, ini saya menggunakan filter yang agak berbeda, yaitu ini. Mungkin saya akan juga jelaskan. Nah, ini saya ngefilter untuk yang FTP dan juga FTP data, tapi dengan frame content secret. Nah, di sini terlihat ada beberapa paket yang di itu ada secret.txt-nya. Namun saya mengetahui, saya menyadari ada salah satu paket yang dia tulisannya adalah STOR, kemudian secret1.txt, yang tepat di atasnya itu ada request untuk mdtm secret.txt. Nah, dari 2 paket ini saya berasumsi bahwa untuk mengkopian file itu menggunakan store, kemudian yang di copy itu adalah duplikatnya itu adalah secret.txt, yang hasil duplikatnya adalah secret1.txt seperti itu. Jika kita lihat isinya, maka salah. Bentar, saya copy lagi ininya. Bukan ini. Nah, ini. Nah, ini jika kita lihat lagi yang di bawahnya, nah, terdapat duplikat file dari secret.txt, yaitu secret1.txt seperti itu. Ini kebetulan kita nggak bisa ngecek isinya apa karena tidak ada request lagi yang dia tuh ngebaca filenya dari klien seperti itu. Kemudian soal C, yaitu terakhir, ini adalah decoded string dari previous file. Nah, previous filenya itu maksudnya secret tadi ini ya. Ini kita bisa copy aja, kemudian dari command line
ini saya akan melakukan echo, dan saya dapat itu ternyata ini adalah sebuah string yang di encode dengan base 64. Jadi saya echo, kemudian saya pipe, kemudian base 64-D, dan ketemu string ini. Pada suatu hari saya sampai gampang seperti itu. Dan ini adalah soal terakhir, mungkin saya juga akan coba jalankan juga. Nah, ini filenya adalah secret.txt dan secret1.txt. Kemudian untuk filenya itu ini ya, mungkin kita akan copy aja ini dari dan file terakhir ini adalah file nomor 10 atau yang terakhir seperti itu. Dan mungkin itu saja untuk dari saya. Mungkin videonya agak panjang, ada 40 menitan mungkin ini tadi saya nge-record. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.